Ya, baik. Terima kasih. Dilanjut untuk rekan-rekan dari kelompok 2, yaitu Angelina Putri Adrianti Smith, Atia Kamila, Hilda Silvi Widiana, Hansa Fitri Mutia, Nola Saputri, Nur Khalisa Nabila, Rehana Kaila, Hatika Pratomo, Syafira Ayunda Sayyidina, Salma Sondi Jahara, dan yang terakhir adalah Vini Alfionita. Untuk rekan-rekan dari kelompok 2 bisa langsung dimulai presentasinya. Terima kasih. Oke, izin masuk. Terima kasih moderator. Next. Definition of activity and exercise needs. Next. Activity is an energy or state of motion where humans need it to be able to meet the needs of life. Inadequate physical activity can cause various disorders of musculoskeletal system, such as muscle atrophy, stiff joints, and also cause ineffectiveness of other internal organs functions. Next. Exercise is an active body movement needed to maintain muscle performance and maintain posture. Exercise can maintain movement and joint function so that the condition can be equivalent to muscle strength and flexibility. Next. Types of activity and exercise need. Next. Types of activity. The first is full activity. Full activity is a person's ability to move fully and freely so that they can carry out social interaction and carry out daily roles. The second is partial activity. It is a person's ability to move with clear boundaries and is unable to move freely because it is affected by motor and sensory nervous disorders in areas of his body. This partial activity is divided into two types, namely partially temporary activity. It is the ability of individuals to move with temporary boundaries. Yang kedua, permanent activity. It is the ability of an individual to move with persistent boundaries. Next. Types of exercise needs. The first is flexibility exercise. Such as stretch improves the range of muscle and joint movements. The second, aerobic exercise, such as walking and running, are centered on the addition of cardiovascular endurance. The third is an anaerobic exercise, such as weightlifting adds short-term muscle strength. Exercise can be an important part of physical therapy, weight loss of exercise ability. Frequent and regular physical exercise improves immune system performance and helps prevent disease. Next. The next one is factors affecting activity and exercise needs. Next, please. Factors that affect a person's level of activity include, according to Aziz Alimul, the first one is lifestyle. Lifestyle changes affect a person's activity ability because lifestyle has an impact on behavior or daily habits. The second one is disease or injury process. The disease process can affect the ability to mobilize because it can affect the function of body system. The third one is culture. For example, people who have culture often walk long distance, have strong mobilization skill. Conversely, there are people who experience activity disorders because certain customs and cultures are forbidden to move. Next, please.
The fourth one is energy level. Energy is search for activity. In order for a person to do activities well, it takes enough energy. And the last one is age and developmental status. The ability or maturity of the function of the tool of motion in line with the development of age, intolerant activity or decreased strength and stamina, depression, mood, and anxiety. Okay, the next is body system related to activity. Next, please. Body system related to activity include bone, muscles and tendons, ligament, nervous system, and joints. Next. Bone is an organ that has various functions, namely a mechanical function to form the skeleton and a place to attach various muscles. A function as a storage place for minerals, especially calcium and phosphorus, which can be released at any time as needed. A function where the bone marrow forms blood cells and a protective function for internal organ. Number 2, muscles and tendons. Muscles have the ability to contract, which allows the body to move as desired. Muscles have a bone origin and insertion and are connected to bone by tendons, which are connective tissue that are very firmly attached to their place and insertion in bone. Apabila tendon ini terputus, maka kontraksi otot tidak dapat menggerakkan organ yang berada di area tendons yang terputus itu, sehingga dibutuh penyambungan atau jahitan agar dapat berfungsi kembali. Number 3 is ligament. Ligaments are the parts that connect bone to bone. The ligaments in the knee are structures that maintain stability. Therefore, if they are severed, they will result in instability. Next, please. Okay, number 4 is nervous system. The nervous system consists of the central nervous system, brain and spinal cord, and the peripheral nervous system, a branch of the central nervous system. Each nerve has somatic and autonomic parts. The somatic parts have both sensory and motor function. And number 5 is joints. This is where two or more bones and meet. Joints make up the segmentation of the body skeleton and allow movement between segments and varying degrees of bone growth. Mobility and immobility needs. Mobility needs is the ability of individuals to move freely, easily, and regularly with the aim of meeting the needs of activities to maintain their health. Immobility needs is a condition in which a person cannot move freely because of conditions that interfere with movement or activity, for example, experiencing spinal trauma, severe brain injury with fractures in the extremities, and so on. Type of immobility. 1. Physical immobility is a limitation to move physically with the aim of preventing movement complication, such as in hemiplegic patients who are unable to maintain pressure in the paralyzed area so that they cannot change their body position to change the pressure. And 2, intellectual immobility is condition where you have limited thinking, such as in patients who have brain disorders due to an illness. 3, emotional immobility, which is a condition when experiencing emotional limitation due to sudden change in the adjustment, such as a state of severe stress due to an amputation when experiencing the loss of a limb or losing something movable.
The last, social immobility, namely the condition of a person who experiences obstacles in the interacting because of his illness so that it can affect his role in social life. Okay, the next is impact of impaired physical mobility. Next, please. Okay, the first is metabolic changes. So changes in immobility metabolism can result in decreased anabolic process and increased catabolism. Jadi yang pertama ini ada perubahan metabolisme. Jadi perubahan metabolisme dari imobilitas ini dapat mengakibatkan proses anabolisme itu menurun dan katabolisme meningkat. Jadi keadaan ini itu bisa beresiko untuk meningkatkan gangguan metabolisme. Nah, proses dari imobilitas ini juga dapat menyebabkan adanya penurunan ekskresi urin dan peningkatan nitrogen. Terus yang kedua itu ada fluid and electrolyte imbalance. Jadi decrease protein supply and reduce serum protein concentration. Yang ketiga itu ada malnutrition disorder. So in malnutrition disorder itu decrease intake of protein and calories can result in the addition of nutrients and the cellular level decreases. Terus the fourth is gastrointestinal function disorder. Reduce the yield of digested food so that a decrease in the amount of input that is sufficient can cause complaints. And the fifth is respiratory system change. Decreased hemoglobin level, decreased lung expansion, and muscle weakness that can cause metabolic process to be disturbed. And the last is cardiovascular change. So in cardiovascular change, orthostatic hypotension, increased cardiac work, and thrombus formation can occur. Ya, jadi yang kedua tadi itu untuk ketidakseimbangan cairan dan elektrolit itu biasanya dampaknya itu akan mengakibatkan persediaan protein menurun dan konsentrasi protein serum itu jadi berkurang sehingga dapat mengganggu kebutuhan cairan tubuh. Terus untuk yang ketiga itu ada gangguan perubahan zat gizi. Nah, menurunnya pemasukan protein dan kalori ini dapat mengakibatkan pengubahan zat-zat makanan pada tingkat sel menurun, di mana sel ini tuh tidak lagi menerima glukosa, asam amino, lemak, dan oksigen dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan aktivitas si metabolisme ini. Terus selanjutnya yang keempat ada gangguan fungsi gastrointestinal. Nah, biasanya hal ini itu disebabkan karena imobilitasnya itu menurun hasil makanan yang dicerna. Nah, sehingga penurunan jumlah masukan yang cukup dapat menyebabkan keluhan. Biasanya keluhan itu kayak perutnya kembung, mual, nyeri, terus asam lambung, sampai menyebabkan gangguan proses eliminasi. Terus yang kelima itu ada yang kelima itu ada perubahan sistem pernapasan. Nah, biasanya itu terjadinya karena kadar hemoglobinnya kan menurun, terus ekspansi paru menurun, terus biasanya terjadinya lemah otot yang dapat menyebabkan proses metabolismenya itu terganggu. Jadi biasanya itu penurunan kadar hemoglobin ini dapat menyebabkan penurunan aliran oksigen dari alveoli ke jaringan sehingga mengakibatkan anemia biasanya. Terus yang terakhir itu ada perubahan kardiovaskular. Biasanya kalau untuk ini berupa hipotensi ortostatik, terus meningkatnya kerja jantung, terus biasanya juga terjadi pembentukan trombus gitu.
Terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Next is nursing knowledge base. Next is nursing knowledge base. Next slide. Suaranya coba di ini Mbak, di apa lebih keras ya? Ibu maaf saya udah kenceng cuman Oh speaker. gitu. Ya udah. Nursing knowledge is the means by which the whole purpose of caring for patients is achieved because it underpins what we actually do. It is what defines us as nurses as opposed to similar professions such as doctor or physiotherapist, and helps to differentiate us from lay career or care support workers. Knowledge is basically what classifies us as a profession because having a unique body of knowledge is one of the things that defines a profession in society. During the nursing process, nurses use comprehensive knowledge best to assess the client's health status, make best judgments and diagnosis, identify client health outcomes and plan, implement and evaluate appropriate nursing action to achieve the outcomes. Dermawan, 2012. Critical thinking. Definition: critical thinking is a process that runs continuously, including the interaction of a series, the thoughts and perception in which a person is required to interfere or evaluate information to get a conclusion. Critical thinking is as diners to take education to a high level, the application of professionalism, knowledge and technical skill in providing nursing care, the best guarded for nurses can in various activities, making decisions, using thinking skill, using knowledge from various subject and environment, dealing with change, originating from environmental stress, implementing nursing. Next, model of critical thinking. Yang pertama coba interupsi dulu. Ini critical thinking itu teori ya? Apakah critical thinking yang berhubungan dengan activity exercise atau sifatnya umum? Kalau umum ini nggak usah ya, kan udah dapat pelajarannya di keperawatan apa? Di topik apa yang critical thinking ini masuk apa? Keperawatan dasar ya? Apa sih? Iya. KDK, konsep dasar keperawatan. Coba lihat slide berikutnya, Mbak. Nah, mending langsung dari sini aja ya. Ya. Nursing process on activity and exercise needs. Next, please. There are 3 steps on nursing process, such as assessment, diagnosis, and implementation. Next, please. The first one is assessment. There are current medical history, an assessment of what the basis behind the patient cannot do activities and exercise. The second one is past medical history, assessment related to meeting activity needs. The third one is motor function ability, assessment of motor function in the hands and feet to assess whether there is weakness, strength, or spastic. Next, please. Activity ability. This assessment aims to assess motion in various directions, whether tilting, sitting, standing, and moving, whether the patient needs assistance or not. Activity or mobility level. Level 0,
The category is able to take full care of oneself. Level 1 requires the use of tools. Level 2 needs help or supervision of others. Level 3 require assistance, supervision of other people and equipment. Level 4 very dependent and unable to perform or participate in treatment. Next, please. Selanjutnya, masih dalam selanjutnya masih dalam proses keperawatan pada kebutuhan aktivitas dan latihan di bagian pengkajian, yaitu ada range of motion ability atau yang disebut juga dengan kemampuan rentang gerak. Pengkajian ini dilakukan untuk bagian tubuh pada bahu, lengan, panggul, dan kaki seperti yang bisa dilihat pada tabel. Yang pertama ada shoulder. Shoulder itu melakukan abduksi, bahu melakukan abduksi, gerakan lengan ke lateral dari posisi samping ke atas, normalnya itu adduksinya 180 derajat, lalu elbow itu siku mengalami fleksi. Fleksi itu mengangkat lengan bawah ke arah depan dan ke arah atas menuju bahu. Selanjutnya ada wrist atau pergelangan tangan. Pergelangan tangan ini mengalami fleksi, bisa mengalami ekstensi dan hiperekstensi, lalu abduksi, dan terakhir ada adduksi. Untuk normal derajatnya dari fleksi sendiri 80-90, ekstensi pun demikian 80-90, lalu untuk hiperekstensi itu ada dari rentang 70-90, abduksi pergelangan tangan dari 0-20, dan terakhir adduksi 30-50. Dan yang terakhir ada tangan dan jari. Tangan dan jari bisa fleksi, ekstensi, hiperekstensi, abduksi, dan adduksi. Untuk rentangnya dari fleksi dan ekstensi itu sama 90, hiperekstensi 30, abduksi dan adduksi itu nilainya 20. Boleh di next slide. Selanjutnya, yaitu kekuatan otot dan gangguan koordinasi, muscular strength and coordination disorders. Assessment of muscle strength bilateral or not. Jadi di sini ada pengkajian pada kekuatan otot secara bilateral ataupun tidak. Dari skala 0 sampai 5, persentase kekuatan normalnya itu dari 0, 10, 25, 50, 75, 100. Dengan keterangan jika skala 0 dan persentase kekuatan normalnya 0 juga, berarti itu perfect paralysis atau yang disebut juga dengan lumpuh total. Lalu dari scale 1 dan persentase normalnya 10 itu karakteristiknya itu no movement, muscle contraction, can be palpated or seen. Jadi kalau di scale 1 itu dengan persentase kekuatannya 10 itu tidak ada gerakan ya teman-teman, kontraksi ototnya dapat dipalpasi atau dilihat. Selanjutnya dengan scale atau skala 2, persentase kekuatan 25, karakteristiknya itu gerakan otot penuh melawan gravitasi dengan topangan. Skala 3 dengan persentase kekuatan normalnya 50, normal muscle movement against gravity, gerakannya normal melawan gravitasi. Skala 4 dengan persentasenya 75, karakteristiknya gerakan penuh yang normal melawan gravitasi dan melawan tahanan minimal. Lalu skala terakhir, skala 5 dengan persentase kekuatan normalnya 100 atau full. Ini berarti karakteristiknya itu kekuatan ototnya normal, gerakan penuh yang normal melawan gravitasi, dan untuk defense atau pertahanannya itu penuh. Next slide, please. Nah, yang terakhir dalam tahap pengkajian atau assessment, ini ada psychological changes, assessment of psychological changes caused by activity and exercise disturbances, such as changes in behavior, increased emotions, changes in coping mechanism, and others. Pengkajian pada perubahan psikologis ini disebabkan oleh adanya gangguan aktivitas dan latihan seperti
perubahan perilaku, peningkatan emosi, perubahan dalam mekanisme coping, dan lain-lain. Next slide. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada pemateri berikutnya, dipersilakan. Yeah. The next is about diagnosis. The first is impaired physical activity related to loss of integrity of bone structure due to fracture and pain. Jadi gangguan aktivitas fisik yang berhubungan pada kehilangan integritas pada struktur tulang akibat fraktur dan nyeri. And the second is acute pain related to physical injury. Nyeri akut yang berhubungan dengan cedera fisik. And the last is lack of self-care, yaitu kurangnya perawatan diri. Next slide, please. Ya, selanjutnya implementation. Yang pertama yaitu impaired physical activity atau gangguan aktivitas fisik. Definisinya yaitu restriction in freedom of physical movement of certain parts of the body in one or more extremities. And the characteristic limitation, the first is unstable posture during routine activities, then limited ability to perform gross motor skills, and the third is limited ability to perform fine motor skills, then the fourth is ROM limitations, and the last is strong effort for motion change. And related factors is the first, not enough knowledge of the uses of physical movement, then the second is unconvertible painful, and the third is musculoskeletal and neuromuscular damage, and the fourth is activity intolerance, decreased strength and stamina. And the nursing outcome classification, or we can call NOC, NOC. The first is mobility levels, and the second is self-care, and the third is transfer performance. And the result criteria, there are the first, the client increases in physical activity. The second is understand the purpose of increased activity. The third is verbalize feelings to increase strength and mobility, and the last is demonstrate the use of assistive device for mobility. Next slide, please. Then the second is acute pain or nyeri akut. The definition is unpleasant sensory and emotional effects that are actual or potential caused by tissue damage or represent damage. Then the characteristic limitation is the first reports verbally or non-verbally. Then the second is facts from observations. The third is protective movement. The fourth is cautions behavior. The fifth is sleep disturbance. And the sixth is focus narrows. The last is change in appetite and drinking. Then the related factor. Injury agents such as biological, chemical, physical, or physiological. And the nursing outcome classification, there are pain levels, pain control, and comfort level. And the result criteria is able to control pain, reported that pain was reduced by using pain management, and expressing a sense of comfort after the pain is reduced. And the last is vital sign within normal range. Next slide, please. Yeah, and the last is about lack of self-care atau kurangnya perawatan diri. The nursing outcome classification, that is ADL self-care, and the result criteria is clients are able to independently eat, change clothes, toilet, bath, take care of themselves, maintain personal hygiene, and maintain oral hygiene. Okay, the next is conclusion.
So, basic human needs are elements needed by humans in maintaining psychological and psychological balance, which aim to maintain life. Mobilization is part of movement activity, which is a person's ability to move freely, easily, and regularly, which aims to meet the needs of a healthy life. Everyone needs to move. Loss of the ability to move can have an impact on the body, such as joint stiffness, joint pain, damage to skin integrity due to long lying position, and can end up with disability. Mobilization is needed to increase self-reliance, improve health, slow down disease process, especially degenerative disease, and for self-actualization or self-esteem and body image. The factor that influences the mobilization is lifestyle. A person's mobility is influenced by cultural background, values, adults, and the environment in which they live. As for humans, it is known that it's difficult to move freely to carry out their activities due to brain injury or spinal trauma, namely immobility. If there is a disturbance in activity, it needs to be handled immediately by carrying out a nursing care process. With this, the client or patient can be relieved and helped towards the healing process. Okay, thank you for your attention. If there are any question, you can raise your hand and open your microphone. Ya, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Seperti yang sudah dibilang tadi, dari kelompok 2 bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat. Dari kolom chat ada beberapa pertanyaan, yaitu 2, izinkan saya untuk membacanya, yaitu dari saya sendiri ingin bertanya tentang contoh partially temporary activity dan permanent activity yang sudah dijelaskan tadi. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang selanjutnya dari Hertinayu, kelompok 1, mengenai faktor yang mempengaruhi aktivitas dan latihan, salah satunya adalah gaya hidup. Apa yang terjadi jika seseorang itu sudah rajin berolahraga dan rajin jalan pagi, tapi kebiasaan hidup itu seperti suka merokok, minum bersoda, dan gaya hidup yang kurang mendukung? Apakah aktivitas yang selama ini dilakukan itu akan sia-sia? Bagaimana pendapat kelompok 2 mengenai hal tersebut? Kalau dari kolom chat terdapat pertanyaan, dan mungkin untuk rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya bisa langsung raise hand menggunakan fitur di Zoom atau mengirim pertanyaannya di kolom chat seperti tadi. Ya, baik. Sepertinya ya, untuk Syifa Kartika dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Syifa Kartika Agustin. Izin bertanya. Saya ingin menanyakan pendapat kelompok tentang latihan squat jump. Latihan squat jump ini bisa untuk meningkatkan kekuatan sendi. Nah, tapi ada banyak kasus squat jump ini katanya bisa bikin lumpuh. Jadinya squat jump itu termasuk latihan yang bisa menimbulkan risiko. Kira-kira pendapat kelompok gimana? Setuju atau tidak? Terima kasih. Maksudnya squat jump apakah berbahaya gitu ya? Iya, Ibu. Seperti itu. Squat jump itu yang gimana ya? Yang gimana sih? Yang lompat-lompat, Bu. Yang dengan tangannya di itu, yang pakai kaki ya, jongkok ya, kayak jongkok. Yang jongkok. Ya, baik. Terima kasih Syifa atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, baik. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin
dilanjutkan saja ke sesi selanjutnya, itu untuk rekan-rekan dari kelompok 2 menjawab. Mungkin dari rekan-rekan semua bisa memberikan jawabannya masing-masing agar saling menguatkan satu sama lain seperti yang sudah di awal Bu Evi jelaskan tadi. Untuk rekan-rekan kelompok 2 dipersilakan. Ya, baik. Izin masuk, Najwa. Ya, Kansa dipersilakan. Ya, baik. Saya Kansa, izin untuk menjawab pertanyaan dari Siva Kartika. Sebelumnya izin memastikan tadi untuk pertanyaannya, apakah kelompok setuju untuk untuk melakukan squat jam ini berbahaya atau tidak? Kurang lebih seperti itu. Apakah benar, Siva? Benar, Kansa. Ya, oke, baik. Izin menjawab, Siva. Jadi sebenarnya kalau squat jump ini tuh sebenarnya salah satu gerakan latihan yang direkomendasiin untuk melatih ketahanan sama kekuatan otot tungkai ya, terutama pada otot paha kan. Nah, tapi misalnya kalau ngelakuinnya secara berlebihan atau di luar kemampuan, itu tuh nggak kemungkinan bakal nimbulin kayak cedera otot atau persendian. Jadi gimana ya? Pokoknya melakukan gerakan squat jump ini dia itu nggak bisa dadakan. Dia mungkin biasanya kayak harus pemanasan dulu gitu. Kita tuh harus tahu dulu gimana cara teknik untuk melakukan squat jump ini dengan benar. Terus abis itu jangan cuma squat jump juga, tapi harus dikombinasiin sama gerakan-gerakan latihan yang lainnya, biar nggak nimbulin cedera otot atau hal yang tidak kita inginkan gitu. Pokoknya intinya gimana ya? Jangan berlebihan, tapi pokoknya kita intinya jangan berlebihan, harus tetap waspada, sesuai porsi kita, sesuai sebisa kita, jangan terlalu dipaksa seperti itu. Karena kalau misalnya sesuatu yang dipaksa kan tidak baik ya, seperti itu sih Pak. Apakah cukup menjawab? Sudah terjawab, Kansa. Terima kasih. Ya, baik. Sama-sama. Izin masuk, moderator. Iya, Nola dipersilakan. Ya, saya dari perwakilan kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Naswa Fauzi Azahra. Saya ulang ya pertanyaannya. Sebutkan contoh partial temporary activity dan permanent activity. Apakah benar? Iya, benar. Baik, izin menjawab. Jadi aktivitas sebagian temporer merupakan kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya sementara. Hal ini tuh bisa disebabkan oleh trauma reversible pada sistem muskuloskeletal. Contohnya adalah adanya dislokasi sendi dan tulang. Yang kedua, aktivitas permanen. Aktivitas permanen sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya menetap. Hal ini bisa disebabkan oleh rusaknya sistem saraf yang reversible. Contohnya terjadi hemiplegia karena stroke. Terus yang kedua, paraplegi karena cedera tulang belakang. Yang ketiga, poliomyelitis karena terganggunya sistem saraf motorik dan sensorik. Apakah terjawab? Ya, sudah terjawab, Nola. Terima kasih. Izin masuk, moderator. Iya, Hilda dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hertinayu terkait faktor yang mempengaruhi aktivitas latihan adalah salah satunya gaya hidup. Apa yang terjadi jika seseorang itu sudah rajin berolahraga dan rajin jalan pagi, tapi kebiasaan hidupnya seperti suka merokok, minum bersoda, dan gaya hidup yang kurang mendukung. Apakah aktivitas yang selama ini dilakukan itu sia-sia? Seperti yang kita ketahui, merokok dan minuman bersoda itu tidak baik untuk kesehatan. Karena merokok bisa merusak paru-paru, sedangkan minum bersoda itu mengandung banyak sekali gula. Lalu untuk olahraga dan jalan pagi itu memberi feedback positif begitu Bu. Nah, dengan merokok dan minum bersoda itu
mempunyai efek negatif, bukan berarti rajin berolahraga dan rajin jalan paginya itu sia-sia, tentu tidak. Karena rajin berolahraga dan rajin jalan pagi itu juga memberi dampak positif. Contohnya itu menambah kebugaran tubuh gitu, melatih alat-alat gerak tubuh gitu. Jadi bukan berarti dengan kita menjalani kegiatan aktivitas buruk itu aktivitas baik kita menjadi sia-sia seperti itu. Apakah terjawab untuk Hertinayu? Baik, sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Suaranya nggak kedengeran ya? Halo? Iya, Ibu. Mohon maaf. Sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama Hertinayu. Ya, oke. Mungkin dari saya ya, moderator ya. Ya, dari saya sedikit ya. Untuk kalian ya, PPT-nya cukup bagus ya, cukup lengkap ya. Yang kalian sajikan lengkap ya, bagus ya. Hanya memang mungkin karena malam ya. Jadi kalau saya biasanya kalau hanya sedikit pertanyaan itu akan saya pancing-pancing untuk banyak pertanyaan yang mungkin juga sudah malam. Kalian lelah, saya juga lelah gitu ya. Jadi ini tentang activity ya, ada dua ya. Satu adalah activity, satu exercise. Itu yang harus kalian ketahui. Apa itu activity, apa itu exercise? Ya, itu dulu ya. Kenapa ini menjadi satu kesatuan? Ya, apakah kalau misalkan tidak bisa melakukan atau tidak bisa melakukan activity, berarti dia tidak dapat melakukan exercise. Nah, itu yang harus Anda pahami adalah apa itu activity dan apa itu exercise itu dulu. Ya, baru nanti Anda bisa melihat ya. Nah, kalau kita bicara soal activity ya dan exercise, pastinya melibatkan organ mana coba? Organ mana yang berperan di dalam activity dan exercise? Izin menjawab, Ibu, otot. Ya, otot ya, ligamen ya. Nah, berarti kan muskuloskeletal, betul nggak? Nah, muskuloskeletal. Tapi tadi kelompok menjelaskan yang kan ini kan masalah muskuloskeletal ya, activity dan exercise. Tapi kenapa tadi ada pencernaan juga, gitu kan? Ada masalah pencernaan, ada masalah kardiovaskuler, tadi gitu kan? Ada masalah pernafasan. Kenapa masalahnya pada muskuloskeletal? Kenapa jadi ke sistem organ tubuh yang lain? Ya. Jadi kalau dia masalahnya muskuloskeletalnya itu terkait dengan immobility, ketidakmampuan melakukan imobilisasi ya. Jadi artinya pasiennya itu bed rest. Bed rest itu bed rest di tempat tidur. Jadi dia nggak bisa turun ya. Nggak bisa kemana-mana gitu. Kalau turun berisiko terhadap penyakitnya. Atau bed rest total ya. Bed rest total itu artinya bahkan untuk miring kanan miring kiri aja dia nggak bisa. Kenapa? Karena memang ada penyakit yang tidak memungkinkan dia atau tidak bisa membuat dia tuh miring kanan miring kiri. Seperti pasien koma. Lihat kan? Pasien koma kan nggak bisa miring kanan miring kiri kan? Nah, itu. Nah, sebenarnya yang bikin berdampak itu adalah bukan karena apanya, tapi karena dia terbaring. Kalau seseorang yang terbaring terus, ya itu sistem tubuhnya akan terganggu. Ya, makanya pasien itu harus diusahakan walaupun di dalam keadaan koma, walaupun di dalam keadaan kondisinya lemah, itu tetap harus beraktivitas, bergerak. Makanya kalian kan kita selalu bilangnya bergerak gitu kan? Nah, bergerak itu untuk itu tadi. Untuk meningkatkan aktivitas ada hubungannya dengan energi ya. Nanti itu akan saya jelaskan lebih lanjut lagi pada jadwalnya saya pada saat sesi berikutnya. Nah, terkait tadi pertanyaan teman-temanmu ya. Ya, carian soda ya, minuman soda sama apa tadi? Soda sama rokok ya. Ya. Kalau dia jelas betul ya.
minuman soda dan rokok itu bukan hal yang baik. Tapi masih lebih baik kalau orang itu melakukan exercise atau activity daripada yang tidak. Ya. Jadi merokok dan minum bersoda dan begadang itu bukan merupakan sesuatu hal yang baik. Tetapi ya bukan sesuatu hal yang baik ya. Walaupun orang tersebut berolahraga, beraktivitas ya. Tetapi itu masih lebih baik dibandingkan dia yang perokok, kemudian yang dia apa namanya tadi? Perokok, minum alkohol gitu ya. Tetapi dia tidak beraktivitas. Itu lebih parah lagi. Ya, jadi apa namanya? Tetap saja kalau dibilang apakah nggak berdampak terhadap tubuh gitu kan? Ada nggak dampaknya terhadap tubuh? Ya ada. Kenapa? Kematiannya lebih lambat dibandingkan orang tidak exercise, ya nggak? Sama-sama mati sih, tapi yang satu matinya lebih cepat pada orang yang tidak melakukan exercise atau activity. Ya, itu saya rasa pertanyaan-pertanyaan lainnya ya, temporal, partial, ya, dan permanent activity ini juga apa? Ini parsial sama permanent activity ini kemampuannya melakukan aktivitas atau kemampuannya tidak dapat melakukan aktivitas kelompok. Halo kelompok. Halo? Suara saya nggak ada. Halo kelompok. Coba jawab dulu pertanyaan Ibu. Partial temporary activity dengan permanent activity, itu maksudnya apa, Mbak? Halo? Kok saya ngomong nggak dijawab sih? Kedengeran nggak suara saya? Suara saya kedengeran nggak? Izin Ibu, terdengar. Kalau terdengar ditanya kenapa nggak jawab? Ayo, mana kelompok jawab? Jangan dibiasakan. Kalau ada dosen bertanya, jawab. Ayo, kelompok. Itu apa permanen sama parsial itu bedanya apa? Izin menjawab Ibu, yang temporer itu sifatnya sementara Ibu, yang permanen itu sifatnya menetap. Ini yang sementara sama menetap apanya sih? Ketidakmampuan melakukan aktivitasnya atau kemampuan melakukan aktivitas? Yang ketidakmampuan atau yang mampu? Ayo. Kemampuan ya Ibu. Kemampuan, berarti permanen activity adalah kemampuan secara permanen gitu. Dia mampu melakukan aktivitas secara permanen atau dia tidak mampu melakukan aktivitas secara permanen. Ini yang saya tanyakan. Permanent activity adalah dia mampu melakukan aktivitas secara permanen atau dia tidak mampu melakukan aktivitas secara permanen. Yang benar yang mana? Soalnya Anda menulis di slide itu nggak gitu jelas buat saya, yang permanen parsial. Ini merujuk ke apa? Merujuk pada ketidakmampuan atau merujuk pada kemampuan? Kemampuannya hanya parsial. Parsial itu setengah ya. Jadi misalkan pada pasien stroke yang sebelah kanan dia tidak bisa melakukan aktivitas karena mengalami kelumpuhan sebelah badan, yang sebelah kirinya bisa. Nah, itu parsial. Contohnya, tapi itu yang ketidakmampuan gitu. Ya, jadi ketidakmampuan itu bisa secara setengah, bisa juga parsial ya, bisa juga memang permanen. Ya, kalau parsial itu bisa jadi dia mungkin dalam kondisi saat ini dia mengalami ketidakmampuan, tetapi nanti sesudah dengan pengobatan dia akhirnya memiliki kemampuan. Ya, kalau itu yang dikatakan tadi permanen activity dengan parsial. Ya. Oke, saya rasa di situ apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak usah ya, udah malam kayaknya udah pada teler semua. Ya, saya juga lelah sekali dari pagi, udah nggak berhenti nonstop.
Oke, kalau gitu di screenshot dulu si Pen. Izin menjawab sudah di screenshot, Ibu. Oke, kalau sudah di screenshot, saya rasa sampai di sini. Pertemuan saya berikutnya kapan lagi? Hari Senin, Ibu. Senin ya? Oke, hari Senin pertemuan kita untuk activity dan daily living nanti akan ada penjelasan lebih dalam tentang ini ya. Oke, saya akhiri sampai di sini ya. Bukan hari Senin, Ibu, hari Kamis. Karena hari Senin itu ada presentasi dari kelompok 3, Ibu. Oke, berarti bukan di jam saya ya? Bukan pelajaran tentang ini ya? Bukan Kepdas juga? Izin menjawab Kepdas juga, Ibu, tapi presentasi kelompok lain, Ibu. Sama Ibu Budes. Oke, ya sudah, nggak apa-apa, nanti saya tolong dikasih tahu saja. Oke, untuk perkuliahan malam ini kita akhiri sampai sini. Untuk absen, si Pen tetap disesuaikan dengan jadwal ya. Nggak boleh berubah ya, karena itu akan mempengaruhi nanti itu apa dokumentasi, ya dokumentasi dari kegiatan. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.